Ya, selamat merayakan Chinese New Year bagi Bapak Ibu. Saya tidak bisa menggunakan bahasa Mandarin, belum les sama Lause, jadi saya tidak bisa itu mengucapkannya, tetapi paling tidak ya selamat merayakannya. Saya bersyukur hari ini kita bisa dengar ibu-ibu menyanyikan pujian ini untuk bersama-sama merayakan sukacita. Di sini saudara bisa lihat, tadi sebenarnya saya lihat banyak orang Batak, ada orang-orang yang bukan orang Chinese, tapi mereka berjuang belajar selama beberapa bulan. Saya kira untuk bahasa menyanyikan di dalam bahasa yang berbeda itu sesuatu yang sulit. Tetapi kemudian mereka mencoba untuk kemudian menyanyikannya bersama-sama, merayakannya bersama-sama. Bapak Ibu sadar atau enggak, ini bagi saya mengekspresikan beberapa hal. Yang pertama, kesatuan gereja. Kesatuan gereja dalam Kristus itu tidak meniadakan perbedaan. Tetapi kemudian Kristus itu menyatukan mereka yang berbeda, sehingga Alkitab bilang di dalam Kristus nggak ada lagi barbar atau Skit, tidak ada lagi Yunani ataupun Yahudi. Bapak Ibu dan saya sebenarnya bisa lihat kesatuan di sini. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa kesatuan seperti ini harusnya mencerminkan siapa Allah yang kita sembah. Allah Tritunggal itu cuma satu, tetapi dia punya 3 pribadi. Ini yang harus terekspresi di dalam gereja. Gereja yang homogen bukan gereja. Gereja itu harus bersifat heterogen dan kemudian saudara dan saya menyatu di sana. Dan saya kira ini adalah sebuah hal yang baik, tradisi yang baik. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berlatih. Kalaupun ada salah-salah sedikit nggak apa-apa. Pak Peter bilang yang paling penting Kristus bangkit. Sama seperti apa yang mereka nyanyikan. Jadi ya sekali lagi kita bersyukur untuk hal ini. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai melanjutkan eksposisi kita di dalam kitab Yudas. Kita berhenti di bulan, ini adalah khotbah yang ke-12 atau yang ke-13, saya lupa persisnya, tetapi Bapak Ibu kita sudah berhenti di bulan November, lalu kemudian bulan Januari kita banyak membahas mengenai pelayanan, sehingga baru di bulan Februari ini saudara dan saya kembali membahas. Oleh karena itu maka hari ini kita akan berfokus kepada ayat 17 saja, tetapi untuk mendapatkan konteksnya saya akan mengajak saudara untuk kemudian kembali melihat perlahan-lahan sedikit dari ayat 1 sampai 16 untuk mendapatkan latar belakang. Apalagi kalau saudara dan saya lihat ayat yang ke-7, 17 dan ayat yang ketiga itu ada kemiripan. Saudara akan menemukan gereja tidak ideal ayat 4 sampai 16. Tetapi dimulai dengan firman di ayat yang ketiga, lalu kemudian firman lagi di ayat yang ke-17. Oleh karena itu saudara dan saya akan melihat mengenai gereja yang mulia, gereja yang tidak ideal, namun Allah memberi anugerah bagi mereka melalui firman. Nah, mari kita baca bergantian ayat yang pertama sampai dengan ayat 16, 17 kita baca sama-sama. Saya mulai dari ayat yang pertama, Yudas pasal 1. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau.
Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Sama-sama. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sekali lagi kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Allah yang memberikan Kristus supaya kami hidup, Allah yang memberi firman untuk memimpin kami. Kiranya Engkau Allah yang telah menghidupkan kami, peliharalah kami terus-menerus, berbelas kasihanlah kami kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menghidupkan kami, gereja Tuhan, melalui firman ini. Dan biarlah firman yang kami baca boleh menolong kami untuk mengerti bagaimana kami hidup di dalam kerajaan Allah dan mempermuliakan Kristus. Kami berdoa dan kami menyerahkan waktu di mana kami merenungkan firman ke dalam tangan Tuhan yang empunya firman dan yang menganugerahkan firman bagi gereja untuk menghidupkan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi kita akan melihat sekali lagi mengenai konteks. Saya punya satu kebiasaan kalau eksposisi lalu kemudian kita lewat sampai akhir tahun, maka di awal tahun saya akan kembali mengingatkan kepada konteks sebelum kemudian kita melanjutkan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, ayat 1 sampai 2 akan bercerita mengenai siapa saudara dan saya sebagai gereja personal maupun secara komunal. Dan ini harusnya menentukan bagaimana saudara dan saya memandang gereja, bagaimana saudara dan saya bersikap terhadap gereja. Akhir-akhir ini saudara dan saya akan sering mendengar, dan saya kira bukan hanya di satu tempat, cukup sering saudara dan saya menemukan di dalam tulisan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, orang bilang kami mencintai Kristus tetapi kami membenci gerejanya. Jadi mencintai Kristus, membenci gereja itu dirasa sebagai sesuatu yang normal, apalagi ketika menemukan bahwa gereja itu tidak sempurna. Hari ini saudara dan saya akan sekali lagi saya ajak untuk mengingat bahwa gereja memang nggak sempurna. Dari sananya kita nggak sempurna. Kristus tidak mendirikan gereja yang sempurna, tetapi Kristus mendirikan gereja yang terus-menerus disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Sehingga nanti kita akan lihat, ya gereja itu mulia tetapi tidak sempurna. Lalu ada semacam kunci yang diberikan supaya saudara dan saya bisa terus-menerus menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Tapi mari kita mulai dengan melihat sekali lagi secara garis besar apa yang digambarkan oleh kitab Yudas. Di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Yudas bercerita kepada saudara dan saya mengenai kemuliaan gereja yang didirikan oleh Kristus. Yesus Kristus mendirikan gereja. Gereja nggak sempurna tetapi Dia mulia. Kenapa? Karena Yudas bilang karena mereka dikasihi di dalam Allah Bapa, atau mereka dikasihi oleh Allah Bapa. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa kalau dikasihi oleh Allah Bapa, itu berarti ini adalah kasih yang kekal. Bandingkanlah dengan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau Bapa mengasihi saudara dan saya, Dia bukan baru mengasihi kita di dalam sejarah. Bukan baru mengasihi saudara dan saya setelah saudara dan saya ada. Tetapi Alkitab memberi petunjuk di dalam kitab Efesus pasal 1 bahwa kalau saudara dan saya dikasihi di dalam Bapa, kalau saudara dan saya dikasihi oleh Bapa, itu berarti saudara dan saya telah dikasihi sejak kekekalan karena Dia memilih saudara dan saya sejak di dalam kekekalan. Artinya Dia sudah kenal saudara dan saya sebelum kita ada. Sejak kekekalan Dia tahu kita, Dia kenal kita, lalu kemudian Dia pilih. Inilah penghiburan bagi saudara dan saya. Karena kalau Dia kenal kita sebelum kekekalan, berarti Dia sudah tahu kita nanti setelah tercipta dalam sejarah, kita adalah orang berdosa yang melawan Dia, kemudian nanti setelah Dia tebus, kita akan terus hidup dalam perlawanan kepada Dia. Tapi Dia tetap pilih Bapak Ibu dan saya.
Ini kasih Tuhan. Bapa memilih kita untuk menjadi anak-anak, tetapi bukan anak-anak yang kemudian sempurna di dalam ketaatan dan cinta kepada Bapa. Kita akan menjadi anak yang terus melukai Papa, tetapi Papa itu mengasihi kita sejak kekekalan. Dia tidak mengasihi kita karena dia tahu saudara dan saya akan jadi orang-orang baik. Dia mengasihi saudara dan saya di dalam ketidaksempurnaan kita, dan saudara dan saya bisa melihat Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang begitu kuat. Kasih yang tidak dapat digagalkan oleh dosa, termasuk dosa-dosa dan pemberontakan saudara dan saya kepada Dia. Ini kasih Tuhan, kasih yang sangat kuat, kasih yang begitu besar, yang melampaui apapun. Dan kemudian kalau Dia mengasihi kita sejak kekekalan, saya berapa kali bilang, berarti ini adalah kasih yang kekal. Kasih yang kekal berarti tidak ada waktu di mana Allah kita tidak mengasihi kita. Ketika saudara dan saya bergumul hari ini secara personal, secara komunal, tekanan secara politis itu seringkali dipakai oleh iblis untuk menghancurkan gereja. Tetapi tekanan politis tidak akan pernah bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia Allah. Apalagi, saudara dan saya mengalami kekurangan, mengalami penderitaan. Paulus bilang kekurangan, ketelanjangan, penderitaan tidak akan pernah bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Sebab Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Tidak ada waktu, tidak ada masa di mana saudara dan saya tidak dikasihi oleh Allah. Ketika hari ini saudara dan saya menjadi gereja Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan berhadapan dengan penyakit, bahkan berhadapan dengan kematian sekalipun, di dalam kondisi itu pun Allah mengasihi saudara dan saya, dan kasih Allah yang kekal ini tidak bisa terlepas dari gerejanya. Kalau orang tanya kepada kita seberapa berharga gereja itu, perhatikan bahwa Tuhan telah mengasihi gereja sejak kekekalan. Sebelum orang mengasihi saudara dan saya, sebelum orang benci saudara dan saya, Allah telah mengasihi kita. Ketika saudara dan saya ada di dalam sejarah, orang benci, orang menganiaya gereja, Allah masih mengasihi kita. Oleh sebab itu Yudas bilang, engkau gereja, engkau berharga. Berharga di mata Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa sejak kekekalan. Tapi kasih Allah itu bukan hanya kasih di dalam kekekalan. Kalau Dia hanya mengasihi saudara dan saya di dalam kekekalan, kelihatan abstrak sekali. Saudara, kasih Allah adalah kasih yang menembus masuk ke dalam sejarah. Ini kasih yang sangat konkret. Sekali lagi, kasih Allah di dalam kekekalan itu menembus masuk ke dalam sejarah. Sehingga ini adalah kasih yang konkret. Dia mulai dengan memberikan Kristus bagi saudara dan saya. Maka di situ dikatakan kita dipanggil. Kita bukan hanya dikasihi, tetapi kita dipanggil. Salah satu petunjuk yang boleh meyakinkan saudara dan saya bahwa kita, sekali lagi, bahwa kita adalah umat Allah yang dikasihi oleh Allah, adalah Bapak Ibu dan saya tanya sendiri dalam hati, pernah nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti Allah mengasihi kita, sehingga di dalam sejarah Dia berikan Kristus yang mati bagi kita, dan keindahan Kristus inilah yang menjadi cara Tuhan untuk memanggil kita datang kepada Dia. Kalau Allah mau panggil saudara dan saya datang untuk jadi anak Allah, Dia akan mulai dengan memberi Kristus, kemudian Dia memberikan pengertian melalui firman tentang Kristus, dan kemudian saudara dan saya datang untuk meresponi Kristus. Keindahan Kristus adalah cara Tuhan untuk menarik saudara dan saya datang kepada Dia. Pernahkah saudara meresponi Kristus, punya panggilan sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat? Sehingga Dia bilang kalau Allah mengasihi di dalam Allah Bapa, maka melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, Dia panggil kamu. Kalau Allah panggil kita, berarti Dia panggil melalui firman, menyelamatkan saudara dan saya, menjadikan kita anak-anak Allah dengan jaminan keselamatan. Tetapi kalau Dia panggil kita, kita bukan hanya selamat, tetapi ada ciri ini. Allah panggil dengan firman, supaya kita mendekat dan berelasi dengan Dia. Tadi Bapak Ibu, Pak Gok dan Ibu membaca teks di tempat ini, Keluaran pasal 12. Inilah tandanya bahwa aku menyertai engkau. Inilah tandanya bahwa aku mengutus engkau. Ini kan ngomong mengenai, ini tandanya aku menyertai engkau Musa. Inilah tandanya aku mengutus engkau Musa. Seorang hamba Tuhan merasa yakin bahwa dia disertai Tuhan. Seorang hamba Tuhan merasa yakin bahwa dia diutus oleh Tuhan. Kapan? Ketika dia bilang, ketika kamu nanti setelah aku bebaskan dari Mesir, beribadah kepadaku di gunung ini. Seorang hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan, cirinya itu bukan dia mendapatkan segala sesuatu, bukan. Tetapi kalau dia disertai dan diutus oleh Tuhan, dia akan bawa umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya akan melihat kalau Allah panggil saudara dan saya untuk menikmati keselamatan, Dia tidak mungkin tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Dia. Dia akan panggil kita untuk mendekat, maka dikatakan gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Roh Kudus dengan firman untuk mendekat, berelasi dengan Allah, dan kemudian mereka bertumbuh secara spiritual. Tapi kemudian ada kata yang ketiga dipakai di situ dalam ayat yang kedua. Mereka dipelihara untuk Yesus Kristus. Mereka dipelihara, saya mau mulai dengan menggarisbawahi itu. Dipelihara berarti saudara dan saya tidak akan mungkin kehilangan keselamatan kita di dalam dunia yang sulit. Dunia ini sulit.
Membayangkan bagaimana saudara dan saya bertahan di tengah-tengah dunia yang sulit. Secara personal, secara komunal, ada banyak tekanan. Tetapi saudara dan saya akan didapati setia sampai mati. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh Allah Bapa. Karena saudara dan saya dipelihara oleh Allah Tritunggal. Sehingga Yesus Kristus bilang begini, aku akan mendirikan gerejaku, alam maut tidak akan menguasainya. Bagi orang Yahudi, begitu dia dengar kata maut, dia langsung dengar, dia akan mengerti dua hal. Pertama, kematian secara lahiriah. Kematian secara lahiriah tidak akan membuat gereja itu dikuasai oleh alam maut. Mereka mati, tapi maut tidak menguasai mereka. Kematian secara lahiriah tidak akan memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah. Ini yang disebut sebagai jaminan Allah bagi saudara dan saya. Gereja itu tidak dikuasai oleh alam maut, itu bicara mengenai apa yang disebut sebagai neraka. Meskipun mereka menderita, tetapi Allah tidak akan membiarkan kuasa neraka itu menghancurkan gereja. Salah satu ciri saudara dan saya adalah gereja yang sejati adalah kesetiaan sampai akhir. Di dalam tradisi reform kita akan bilang, kita tuh tidak pernah tahu satu orang itu umat pilihan Allah atau bukan. Cuman Allah yang tahu. Tetapi saudara akan tahu saudara umat pilihan atau tidak. Salah satunya adalah hembusan nafas terakhir Anda. Kepada siapa Anda memandang. Kesetiaan karena Allah yang memelihara. Kesetiaan bukan karena saudara dan saya kuat. Kristus bilang alam maut tidak menguasainya. Pertanyaannya kenapa? Yudas jawab, karena mereka dipelihara oleh Allah. Tetapi kemudian ayat 1 juga bilang, mereka bukan hanya dipelihara oleh Allah, tapi kalau mereka dipelihara, mereka akan dipelihara untuk Yesus Kristus. Ini bicara mengenai perjuangan gereja untuk mengerjakan keselamatan. Allah kasih keselamatan, Allah pelihara mereka dengan cara mendorong mereka supaya mereka mengerjakan keselamatannya. Untuk Kristus, berarti gereja ada untuk Kristus, sang kepala gereja, sang pendiri gereja. Gereja ada demi kemuliaan Kristus. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu dan saya lihat semua kata yang dipakai itu, dikasihi dalam kekekalan, dipanggil dengan firman untuk datang kepada Dia, lalu kemudian dipanggil dengan keindahan Kristus yang mati di atas kayu salib bagi Bapak Ibu dan saya, dipelihara dengan Roh Kudus dan firman sehingga kita setia sampai akhir, dijagai sedemikian rupa di dalam segala perjuangan dalam mengerjakan keselamatan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, harga yang dibayarkan oleh Allah supaya Bapak Ibu dan saya bisa ada, itu terlalu mahal. Sangat mahal. Allah kita adalah Allah yang tidak butuh Bapak Ibu dan saya. Dunia ini, waktu saya menjelaskan mengenai teologi penciptaan di dalam PA, semua yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan untuk menceritakan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam dunia ini tidak ada satu ciptaan yang cukup memiliki kekuatan dari dirinya sendiri untuk mengekspresikan seluruh kemuliaannya Dia. Tidak ada. Nggak ada ciptaan yang bisa menampung seluruh kemuliaan Allah. Itu prinsip pertama. Yang kedua, tidak ada ciptaan yang sanggup untuk memancarkan seluruh kemuliaan Allah. Kalaupun saudara dan saya memuliakan Allah, tidak akan mungkin kita memuliakan Allah secara sempurna. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Allah tidak butuh kita. Teks yang tadi Pak Gok dan Ibu baca, api itu ketika dia datang, Yahweh datang di dalam rupa api. Tetapi api itu tidak membakar rumput itu. Biasanya api ada karena ada bahan bakar. Kali itu api menyala tanpa bahan bakar. Itu memberi petunjuk bahwa Allah kalau Dia ada, Dia tidak butuh apapun. Aku adalah aku, berarti aku ada karena aku ada. Aku tidak ada karena disebabkan oleh sesuatu yang lain. Allah tidak butuh Bapak Ibu dan saya. Tetapi teologi penciptaan itu menceritakan mengenai apa yang disebut sebagai anugerah Tuhan. Allah menciptakan ciptaan yang tidak sanggup untuk menampung kemuliaannya. Allah menciptakan ciptaan yang tidak dapat memancarkan kemuliaannya secara sempurna. Sudah begitu, ciptaan ini termasuk saudara dan saya adalah ciptaan yang jatuh. Yang cenderung bukan untuk mempermuliakan Dia, tetapi kemudian saudara dan saya mempermalukan Dia, menodai kesuciannya Dia. Tapi Dia sabar sekali. Bukannya Dia buang, tetapi kemudian Dia cari saudara dan saya, Dia pulihkan saudara dan saya. Lalu sekali lagi Dia mau menyatakan kemuliaannya melalui kita yang disebut sebagai gereja. Di titik ini saudara dan saya mesti lihat semacam kesabaran Tuhan luar biasa besar bagi kita. Dan inilah teladan bagi saudara dan saya. Kenapa orang Kristen tidak boleh mencintai gereja, mencintai Kristus sekaligus membenci gereja? Karena Allah itu tahu bahwa saudara dan saya tidak sempurna dan Dia mengasihi saudara dan saya dengan sepenuh hati. Ketika saudara dan saya menunjukkan ketidaksempurnaan, dengan sempurna Dia tarik saudara dan saya kembali. Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan istri saya, lalu kemudian istri saya itu dalam beberapa hal ya, kemudian ngobrol-ngobrol, lalu kemudian bicara mengenai katakanlah ada pergumulan, ada masalah lah, lalu kemudian Vicaris Grace itu bilang, kadang-kadang ya kita bisa berharap supaya yang tidak sempurna itu tidak ada. Lalu saya bilang itu sesuatu yang tidak mungkin. Secara normal Bapak Ibu, kalau di bengkel, kalau kita ngomong mesin ya, ada satu baut yang rusak di dalam mesin itu, biasanya apa yang akan kita lakukan?
yang paling gampang. Kita buang kan ya. Kita keluarkan, kita buang, kita ganti dengan yang baru. Kalau kita mau harusnya begitu untuk menjaga mesin itu supaya mesin itu jadi bagus. Kalau dia ada di situ dia rusak, dia akan merusak semua kalau terus dibiarkan. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan gereja, tidak bisa begitu. Kita semua ini baut yang rusak. Lalu kalau mau dibuang, semua mesti dibuang, nggak ada lagi isinya di gereja ini. Ketika saya Bapak Ibu sekali ngobrol mengenai manage STT dengan manage gereja, lebih sulit manage gereja. Ketika Bapak Ibu dan saya ada di STT itu gampang. STT itu kan sama, mirip-mirip gereja lah, tempat pembentukan. Ada masalah SP1, SP2, SP3 selesai. Di dalam konteks bergereja rasanya tidak bisa berjalan begitu saja sedemikian. Kadang-kadang kita yang mesti tahan hati, baut yang rusak itu harus tetap ada di situ. Karena satu saat Tuhan yang akan bikin dia ada di situ dan mesin berjalan dengan dia. Salah satu kesulitan di dalam melayani gereja itu ini, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau saudara dan saya mau hadir dalam gereja sempurna, ingat baik-baik, Kristus yang mendirikan gereja tahu bahwa gereja nggak sempurna. Tetapi pada saat yang sama, Kristus yang mendirikan gereja adalah Kristus yang tahu bahwa dia bukan hanya memelihara gereja, tetapi dia memungkinkan gereja untuk mengerjakan keselamatan, memuliakan dia, dan kemudian perlahan-lahan menikmati proses yang disebut sebagai penyempurnaan. Maka saya bilang, Kristus tidak mendirikan gereja yang sempurna. Kristus mendirikan gereja yang setiap hari secara progresif itu kemudian dibentuk dan disempurnakan. Oleh sebab itu, maka saudara akan menemukan ayat yang ketiga. Sekali lagi, dia tidak sempurna, tapi ada ayat yang ketiga di situ, bagian B. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Kamu berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Istilah iman itu bukan keyakinan hati secara subjektif. Istilah iman kalau di situ dikatakan diturunkan, diwariskan, berarti mestinya sesuatu yang objektif. Waktu saya khotbah di sini saya bilang itu bicara mengenai firman yang berkaitan dengan iman, yang membangun iman, firman yang bersifat objektif, doktrin yang saudara dan saya kenal, saudara dan saya imani. Ini adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maka saudara akan perhatikan tiga hal ini. Gereja yang sehat itu selalu didorong untuk mempelajari firman. Biasanya kita akan ngomong ini kan ya, Tuhan kasih firman, kamu belajar firman. Yang kedua, biasanya kita bilang kamu harus menghidupi firman. Kalau kamu belajar firman, maka kamu menghidupi firman. Kelihatannya Yudas nggak puas dengan itu. Maka di dalam ayat yang ketiga dia bilang kamu harus berjuang mempertahankan iman yang objektif itu. Mempertahankan firman. Ada tiga yang dia perintahkan. Yang pertama mempelajari firman. Yang kedua saudara dan saya menghidupi firman untuk membentuk hidup. Yang ketiga dia perintahkan untuk mempertahankan firman atau doktrin yang benar. Kenapa? Karena firman berkaitan dengan identitas saudara dan saya. Kalau dia mengasihi kita, dia pasti kasih firman untuk membentuk identitas yang berbeda dengan dunia. Maka sejak pas ayat yang ketiga saudara dan saya akan menemukan kamu, mereka, kamu, mereka. Kenapa? Karena firman itu kalau saudara dan saya hidupi, dia akan mengkutupkan manusia menjadi dua, umat Allah dan yang bukan umat Allah. Yudas mulai pasal yang keempat langsung bilang, ada orang-orang yang menyelusup masuk ke dalam kamu. Setelah ayat yang kelima langsung dia bilang, kamu mereka, kamu mereka, kamu mereka. Ada semacam dikotomi di situ, tetapi memang Tuhan memberikan firman untuk dipelajari, dihidupi, dan dipertahankan, karena inilah yang menentukan identitas Bapak Ibu dan saya. Dia kasih firman untuk dipelajari, dihidupi dan dipertahankan karena ini adalah sumber kekuatan bagi saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak ditelan oleh alam maut. Saya pernah kasih gambaran di sini. Alam maut tidak menguasainya. Bapak Ibu bahasa aslinya itu kan gerbang maut tidak menguasainya. Itu kan pada zaman itu kota selalu dikelilingi oleh benteng. Lalu ada pintu gerbang yang cukup besar. Benteng itu kokoh, pintu itu tinggi besar. Dan biasanya butuh banyak orang untuk menarik pintu itu supaya pintu itu bisa terbuka. Butuh banyak orang untuk mendorong pintu itu supaya pintu itu bisa tertutup. Kenapa harus sebesar itu? Kenapa harus sekuat itu? Karena mereka selalu membayangkan perang itu bisa terjadi kapanpun. Semua orang yang di dalam benteng, tentara itu dilatih, dipersiapkan dengan baik. Ketika mau perang, baru kemudian pintu itu dibuka. Biasanya ketika mereka keluar, mereka akan keluar dengan satu keyakinan. Kami akan perang dan kami harus memenangkan pertarungan ini. Sehingga digambarkan di situ kalau itu tentara kerajaan maut. Begitu pintu itu dibuka, tidak ada yang bisa menahan mereka. Mereka keluar dan mereka akan pulang dengan kemenangan. Dan faktanya memang begitu. Ketika tentara maut itu keluar, biasanya nggak ada yang tersisa. Mari kita bicara mengenai maut secara lahiriah. Ketika kematian itu datang, Bapak Ibu dan saya kaya miskin, tidak bisa menahan kematian. Apalagi tua dan muda, saudara dan saya tidak bisa menahan kematian. Apalagi
Ketika pintu gerbang itu dibuka, tentara itu keluar, yang ada cuma satu, kebinasaan. Dan setelah dia keluar, dia memenangkan pertarungan, mereka kembali, trompet dibunyikan oleh tentara yang ada di menara itu, maka orang akan tarik pintu itu dan pintu itu akan dibuka. Tentara yang dari luar yang memenangkan peperangan bersama dengan para tawanan itu akan masuk. Begitu seluruh tentara masuk, barisan terakhir masuk, pintu ditutup. Begitu pintu ditutup, tawanan yang dibawa masuk, tidak akan pernah bisa keluar. Tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Lalu kemudian dia bilang, pertama, alam maut tidak akan menguasainya. Tentara itu mau keluar sehebat apapun, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan gereja. Itu pertama. Tapi Bapak Ibu perhatikan Matius pasal yang ke-16, ada kalimat yang kedua, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Bicara mengenai satu kekuatan yang begitu luar biasa besar, sehingga pintu maut itu mau menahan tawanan seperti apapun, kalau gereja datang dan gereja menyerang dia, pintu itu pasti akan terbuka. Membuka untuk menarik keluar tawanan di dalamnya. Pertanyaannya, kunci apa ini? Paulus bilang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kunci yang menghancurkan dan membuka pintu gerbang kerajaan sorga, sekaligus menghancurkan pintu gerbang maut. Itu adalah Injil. Dan inilah yang diwariskan kepada gereja. Gereja harus mempelajarinya, gereja harus menghidupinya, dan gereja harus mempertahankannya. Gereja selalu ada di dalam peperangan. Perang secara rohani itu, Bapak Ibu, itu sesuatu yang tak bisa dihindari. Ketika saudara dan saya jadi gereja Tuhan, jangan berharap kehidupan kita aman, kan ya? Maka kalau saudara dan saya lihat ayat yang ketiga bercerita mengenai Tuhan itu, 1-2 bilang gereja mulia. Ayat 2 dia langsung memberi peringatan, saya mau mengingatkan kamu kepada firman untuk mempertahankan. Kenapa? Karena sudah ada penyusup di sana. Bahaya yang paling besar yang menghancurkan gereja adalah kehancuran dari dalam, bukan dari luar. Dan kemudian ada yang namanya penyesatan. Oleh karena itu maka orang Kristen selalu diminta untuk berjaga-jaga. Perjanjian lama, perjanjian baru selalu ngomong mengenai perang. Paulus bilang kamu itu harus berjaga-jaga. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan kemudian berkeliling untuk mencari siapa yang bisa ditaklukkannya. Lalu kemudian dalam konteks peperangan rohani lah dia bicara mengenai pedang roh, yaitu kebenaran firman. Di dalam perjanjian lama, permusuhan dan peperangan itu diinisiasi oleh Allah. Menarik, Allah yang adalah Raja Damai, itu kemudian menginisiasi perang, permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunannya dengan keturunan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, engkau akan meremukkan tumitnya. Konteksnya perang, dan Allah yang menetapkan perang. Gereja tidak akan pernah bisa menikmati damai tanpa perang. Ini sesuatu yang sifatnya paradoks. Biasanya dunia ini akan berusaha untuk melakukan gencatan senjata kalau ada perang supaya terjadi damai. Tapi Allah bilang enggak. Gereja itu hanya bisa menikmati damai kalau mereka ada di dalam peperangan secara spiritual. Peperangan itu harus terjadi. Dan kalau saudara dan saya tidak mau berperang, cukup jadi gereja yang benar dan perang akan datang. Kenapa? Karena Alkitab memberi petunjuk. Iblis itu tidak akan diam. Dan saudara dan saya bisa lihat gereja ini adalah gereja yang begitu dikasihi oleh sang rasul. Gereja ini adalah gereja yang begitu dicintai oleh rasul sehingga rasul Yudas itu kemudian berbicara mengenai gereja yang mulia. Banyak hal dipakai dalam ayat 1 itu. Indah sekali sebenarnya. Tetapi kemudian digambarkanlah apa yang terjadi dengan mereka setelah musuh itu masuk dan mengacak-acak mereka. Iblis masuk dengan tipu muslihatnya dan kemudian dia membuat gereja kehilangan jati dirinya. Firman diberikan untuk menjaga jati diri. Iblis datang memutarbalikkan firman. Tujuan utamanya adalah saudara dan saya bukan mati secara lahiriah. Kalau boleh kita hidup tetapi kita kehilangan jati diri sebagai umat Tuhan. Saudara, kalau iblis mau datang ke GRI Cikarang, dia nggak akan tutup GRI Cikarang. Untuk apa dia tutup GRI Cikarang? Nggak ada gunanya. Tapi dia akan membuat saudara dan saya tidak menghidupi identitas sebagai umat Tuhan. Dan itu sebuah kesaksian yang buruk dan akan menghancurkan gereja Tuhan. Sekali lagi, kalau iblis mau datang ke Cikarang, dia tidak harus menghancurkan GRI Cikarang. Dia cukup menyusupkan dirinya ke dalam gereja, lalu menghancurkan kita. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah dia membuat gereja kehilangan identitasnya. Maka ayat 5 sampai ayat 7 kalau Bapak Ibu baca dan perhatikan dengan baik. Ada satu hal, ciri yang sangat penting yang hilang di sana, yaitu kekudusan. Begitu dia masuk ke dalam gereja, yang hilang adalah kekudusan hidup. Pendeta Stephen Tong berkali-kali dia khotbah, lalu kemudian dia bilang begini, ada satu ciri gereja yang tidak pernah bisa ditiru oleh iblis. Itu kekudusan. Iblis itu bisa meniru banyak hal, tetapi kekudusan tidak.
Bapak Ibu ketika bicara mengenai kekudusan, kan ini bukan orang Kristen ngomong kekudusan bukan hal yang tampak eksternal aja dari luar baik sesuai dengan hukum. Tapi kan bicara mengenai hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Iblis tidak bisa meniru ini. Secara eksternal dia bisa tiru, tetapi dari dalam dia tidak bisa tiru. Karena dia selama dia ada, dia tidak akan pernah bisa mengasihi dan mencintai Tuhannya. Persoalannya adalah ajaran yang salah itu sudah masuk ke dalam jemaat di dalam kitab Yudas. Dan kemudian menghancurkan, menghilangkan ciri utama gereja yaitu kekudusan. Salah satu pendeta kita itu ketika ditanya, apa tandanya bahwa tanda yang membuat kami itu boleh yakin bahwa kami telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Dia sebut satu kata ini, kekudusan. Kalau kamu itu sudah menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan di dalam Kristus, dan kamu mau yakin bahwa kamu adalah umat Tuhan, dia bilang, perhatikan baik-baik, ada kekudusan gak dalam hidup? Makin lama kita menjadi semakin suci atau tidak? Aneh, kalau saudara dan saya mengatakan kita telah menerima Kristus, tapi pada saat yang sama hidup kita tuh makin lama makin jahat. Hidup kita makin lama makin tidak serupa dengan Kristus. Itu berarti kita menyebut diri Kristen sambil kehilangan ciri utama kekristenan, yaitu kekudusan. Dan ayat 5 sampai ayat 7 menceritakan semua itu. Gereja kehilangan kekudusannya. Ini ironis sekali. Allah yang kudus memberi firman yang kudus, tetapi kemudian gereja hidup di dalam ketidakkudusan. Pertanyaannya, kenapa? Ayat 8 sampai 10. 8 sampai 10 bicara mengenai orang-orang yang buta terhadap kebenaran. Bapak Ibu, bagi saya ini penting untuk kita ingat sekali lagi, karena buta terhadap kebenaran itu tidak selalu sama dengan tidak paham. Kan seringkali kita bilang, kenapa orang tidak terima Kristus? Karena mereka buta secara spiritual. Gak ada yang salah sih. Gak ada yang salah dengan itu. Karena buta secara spiritual memang berarti tidak paham kebenaran. Itu salah satu maknanya. Itu sebab banyak orang baca Alkitab, kadang-kadang baca, sambil baca, habis dia baca, dia lawan Alkitab. Saya pernah sharing di tempat ini, pernah hadir dalam satu diskusi lintas agama, dan kemudian ada pembicara Kristen, ada pembicara yang bukan Kristen. Lalu kemudian setelah masuk di dalam diskusi, ada sejumlah orang muda yang hadir, dan kemudian untuk mendegradasi keyakinan bahwa Alkitab adalah firman, mereka menunjuk kepada kitab Kidung Agung. Bapak Ibu pernah baca Kidung Agung kan Bapak Ibu ya? Itu kan mau menggambarkan keintiman keintiman dalam relasi Allah dengan umatnya. Maka saudara dan saya akan menemukan di dalam kitab Kidung Agung, relasi yang intim antara suami dan istri itu kemudian diangkat di sana. Saudara akan menemukan tulisan-tulisan di sana itu begitu vulgar. Untuk menggambarkan relasi antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan gereja sebagai mempelai perempuan itu begitu intim, dan keindahan relasi itu digambarkan di sana. Tetapi kalau orang salah baca, mereka akan menemukan itu seperti kitab suci, kok isi tulisan-tulisan kayak begitu. Dan yang menarik adalah di dalam diskusi itu dia bilang begini, bagaimana mungkin ya kitab suci itu isinya kayak begini. Misalnya di dalam Kidung Agung pasal sekian ayat sekian. Kami itu masih buka cari Kidung Agung aja, kadang-kadang kita cari Kidung Agung karena jarang baca, kita tidak tahu perjanjian lama, perjanjian baru. Kami masih cari, belum ketemu ayat, dia sudah sebut ayatnya. Lalu ketika kami lihat persis. Yang kedua, Kidung Agung pasal sekian, ayat sekian. Selain dia ngomong dosa Daud dan seterusnya, kok kitab suci cerita dosa orang gitu. Tetapi kemudian saudara dan saya bisa lihat bahwa orang-orang ini berarti orang-orang ini belajar, bukan cuma belajar, hafal. Kalau kita gereja itu kan kebenaran Alkitab itu di luar kepala. Mereka tuh kebenarannya di dalam kepala. Itu yang bikin saudara dan saya sulit memahami firman. Karena semua di luar kepala. Yang di dalam gak ada. Mereka, apa yang mereka pelajari ada di dalam sini. Sehingga dia bisa langsung ngomong. Dan kami masih cari-cari. Tetapi aneh ya. Orang yang menghafal Alkitab. Secara presisi dia sebut pasal dan ayatnya. Tapi pada saat yang sama pasal dan ayat. Yang mau bercerita mengenai kemuliaan Kristus dalam relasi dengan gereja. Itu dipakai untuk melawan Kristus dan gereja. Aneh kan ya? Ini tanda dari apa yang disebut sebagai kebutaan secara spiritual. Sebab itu kan Paulus bilang ada orang-orang yang sambil melawan Allah, membinasakan gereja. Mereka pikir mereka sementara beribadah kepada Allah. Ini kebutaan secara spiritual. Dan biasanya kebutaan macam ini terjadi di luar gereja. Tapi yang kedua Bapak Ibu, sekarang yang ada di dalam gereja, di dalam kitab Yudas. Ini yang dibicarakan ayat 8 sampai 10. Kebutaan terhadap kebenaran. Buta terhadap kebenaran itu terekspresi dalam kondisi kedua. Paham kebenaran, tetapi tidak bisa mentaatinya karena sistem nilai kita rusak. Jadi kita paham firman, kita tidak bisa hidupi karena sistem nilai rusak. Saya pernah sharing di sini, anak saya tahu bahwa sepupunya dia itu gambar dan rupa Allah.
Manusia gambar rupa Allah. Kalau saudara tanya, manusia mulia nggak Stefani? Dia akan bilang mulia. Kalau kami hukum dia akan kadang-kadang bilang, Stefani ini gambar dan rupa Allah. Jadi nggak boleh dihukum, dia mulia. Tapi dia bisa pukul sepupunya dia, karena sepupunya pukul anjingnya. Di dalam konteks itu dia paham, saya tidak bilang dia buta ya, tapi saya mau bilang dia paham, manusia itu mulia. Tetapi dia punya cinta kepada anjingnya jauh lebih besar daripada cintanya kepada gambar dan rupa Allah. Sehingga ketika gambar rupa Allah melukai anjing, dia lebih memilih untuk melukai gambar dan rupa Allah daripada kemudian mencoba untuk memberi nasihat yang benar tentang bagaimana harusnya manusia berelasi dengan alam semesta. Misalnya, kalau saudara dan saya mau bawa itu keluar, banyak orang Kristen itu tahu kebenaran, tetapi mereka kadang-kadang tidak bisa menghidupi kebenaran. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka tidak mengerti sistem nilai yang benar. Maka saudara akan menemukan di dalam ayat yang ke-7, orang-orang mengejar kepuasan sementara di dalam dunia ini. Mereka tidak peduli dengan kehidupan kekal dan hukuman kekal. Hal yang penting mereka abaikan dan mereka kejar sesuatu yang sementara. Sistem nilai kacau. Bapak Ibu, ketika saya berbicara sedemikian, sekali lagi ini terjadi di dalam gereja. Banyak orang mencari apa yang disebut sebagai kepuasan lahiriah tanpa mempedulikan kehidupan yang kekal, hukum Allah yang kekal, bahkan hukuman yang kekal itu tidak dipedulikan. Ini ciri dari apa yang disebut sebagai kebutaan secara spiritual. Kebutaan secara spiritual nampak nanti di dalam ayat yang ke-8 ketika mereka memandang atau menghina hal-hal yang mulia di sorga. Ada hal-hal yang mulia, secara spiritual Allah bilang itu mulia. Dan seharusnya umat Allah menghargai itu. Ayat 8, itu mereka menghina hal-hal yang mulia di sorga demi mendapatkan apa yang mereka inginkan di bumi ini. Tuhan Yesus pernah bilang, kalau kamu mau kejar sesuatu, kamu kejar upah yang ada di sorga. Karena ngengat dan karat tidak bisa menghancurkan harta itu. Saya tidak bilang bahwa kemudian saudara dan saya menyingkirkan semua yang saudara dan saya punya. Yang saya mau katakan adalah perjuangan kita harus digerakkan oleh sistem nilai yang benar. Patong pakai istilah first thing first. Hal yang paling utama, itulah yang kemudian harus dimengerti, itulah yang harus dikerjakan, itulah yang harus diperjuangkan. Kebutaan itu bukan berarti saudara dan saya tidak paham firman. Tetapi kadang-kadang ada prioritas-prioritas tertentu di dalam kehidupan saudara dan saya yang membuat saudara dan saya pada akhirnya mengabaikan firman, mengabaikan kebenaran yang kita punya. Ini menunjukkan sistem nilai yang saudara dan saya adopsi, sistem nilai yang saudara dan saya pakai itu kacau. Hal yang paling sederhana adalah bagaimana saudara dan saya bersikap terhadap gereja. Tadi saya bilang kan ya bahwa cara Allah memperlakukan gereja itu adalah cara anak-anak Allah memperlakukan gereja, personal maupun komunal. Saya tidak ngomong hanya komunal, tapi personal maupun juga komunal. Kalau Allah di dalam kondisi melihat gereja tidak sempurna, dia mengasihi, dia memelihara, dia memulihkan. Bagaimana saudara dan saya berhadapan dengan ketidaksempurnaan gereja secara personal maupun secara komunal? Orang yang bilang kami mengasihi Kristus, dia tahu ini penting. Tapi kemudian dia bilang dia benci gereja karena ketidaksempurnaannya, dia tidak tahu apa yang penting di dalam dunia ini. Saya tidak bilang saudara dan saya tidak boleh punya kemarahan. Yang saya mau katakan adalah kemarahan saudara dan saya perlu diarahkan oleh apa yang disebut sebagai prioritas sistem nilai. Allah itu saking mengasihi gereja, dia bisa kasih Kristus. Berikan Kristus bagi saudara dan saya untuk mati bagi saudara dan saudara dan saya tidak begitu peduli dengan gereja. Ini aneh karena sistem nilai kita berbeda dengan apa yang menjadi sistem nilai yang Allah berikan. Tetapi kalau sistem nilai kacau, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa gereja itu kemudian punya kehidupan pasti kacau. Ketidakkudusan itu berakar pada kebutaan terhadap kebenaran, bukan hanya tidak paham firman. Saya kira kita harus berhati-hati terhadap ketidakpahaman terhadap firman, bahkan di dalam pelayanan kan. Kadang-kadang orang menjadi tidak dewasa. Kalau Bapak Ibu datang, Gary ini kalau pelayanan baju putih semua. Kalau mereka jalan berdua-dua di depan, orang bisa sangka itu Mormon. Tapi kenapa kita ibadah pakai baju putih? Sesekali pakai merah. Tadi ibu-ibu pakai merah. Saya tadi waktu buka lemari saya sudah mau pakai merah. Cuman saya takut ibu-ibu suruh saya nyanyi. Jadi nggak usah lah. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa seringkali orang pakai putih? Satu kali di dalam konteks pelayanan kami itu pernah ada pertanyaan, kita kenapa harus pakai putih? Karena orang baru datang kan ya, baru datang belajar pelayanan, mungkin bosan juga lihat pakai putih terus. Tiap kali dia lihat pendeta pakai baju putih, cuman kulitnya aja yang hitam. Lalu semua penata layan putih. Lalu dia tanya, kenapa mesti pakai putih? Sayangnya orang reform jawabnya karena pusat begitu. Kenapa pakai putih? Karena pusat pakai putih. Lah kalau begitu ibadah aja di pusat kan ya. Tapi
kalau saudara dan saya lihat kan ada penjelasan kan. Putih itu bukan masalah simbolnya, tapi kenapa kita pakai putih? Ya salah satunya adalah kesederhanaan tuh. Hampir semua orang punya baju putih, Bapak Ibu. Sehingga kalau penata layan kita pakai hari ini merah, besok biru, kasihan orang nggak mau pelayanan lagi, terutama yang nggak punya baju merah, nggak punya baju biru. Tapi kalau saudara dan saya bilang baju putih, anak sekolah itu juga punya baju putih kan? Cuman tutup sedikit osisnya, jangan pakai. Tapi dia bisa pakai itu untuk kemudian melayani. Terlalu sederhana untuk kemudian melayani Tuhan itu. Ada semacam penjelasan di sana. Apa yang saya maksudkan di sini adalah pemahaman itu penting untuk mengarahkan segala sesuatu. Di dalam pelayanan Bapak Ibu dan saya, kalau kita memahami firman, kita tidak buta, maka ada banyak hal itu kemudian kita bisa jalan sama-sama. Waktu mau janji iman di Depok, kemudian ada satu orang datang, dia datang dari gereja yang lain, dia bilang, kami kalau mau kenapa harus pakai janji iman bikin sosial jemaat? Kenapa kita tidak bikin semacam malam puji-pujian, lalu kemudian di malam puji-pujian kita undang orang. Undang orang lalu kita entertain mereka aja. Jadi abis nyanyi nanti mereka kasih persembahan. Lalu Pak Penatua Karel itu jawab begini, sederhana gitu. Masa mau kasih persembahan sama Tuhan aja kita mesti entertain dia? Bisa tangkap maksud saya? Harus di entertain dulu baru dia kasih persembahan sama Tuhan. Kalau dia mau kasih persembahan, dia kasih. Bukan tunggu gereja entertain dia, baru kemudian dia kasih. Saya bersyukur, gak harus saya yang jawab. Tapi ada penatua yang mengerti. Tapi setelah memberi penjelasan, sama-sama mengerti, plong itu. Oh ya sudah, kalau begitu kita sama-sama janji iman. Kalau dengan pengertian yang sama, saudara dan saya akan bergerak kepada satu arah yang sama. Bukan tidak ada perdebatan sih. Mestinya ada. Tetapi setelah saudara dan saya mengerti kebenaran yang sama, itu akan menolong kita meminimalisir perdebatan yang tidak perlu. Saudara dan saya dibesarkan di dalam latar yang berbeda, prinsip yang berbeda, prinsip dalam keluarga, prinsip gereja yang kemudian bisa saja juga berbeda-beda. Tetapi begitu ketemu di dalam satu tempat yang sama, selama saudara dan saya membuka diri untuk memahami kebenaran, itu akan menolong kita di dalam banyak hal. Sehingga mau tidak mau usaha untuk mencari pemahaman yang benar terhadap kebenaran firman tidak boleh berhenti di dalam gereja. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti kenapa kemudian ketika kita mengajak saudara untuk melayani kan, mari kita melayani, sudah wajib ikut persiapan hati, wajib ikut PA, kok macam-macam, terlalu banyak sekali kewajiban. Tapi Bapak Ibu coba lihat, itu sesuatu yang tidak berlebihan sebenarnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu merasa berlebihan ya, tapi saya rasa itu tidak berlebihan. Berdoa sama-sama itu tidak berlebihan. Kalau Bapak Ibu kerja satu pelayanan, lalu Bapak Ibu kerja dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan sadar. Bapak Ibu dan saya nggak sanggup. Justru kalau kita serius, kita akan ketemu, ini nggak bisa sampai standar ini. Maka Bapak Ibu dan saya akan sadar ada kebutuhan untuk berdoa. Ketika saudara dan saya kemudian melayani, hamba Tuhan itu juga butuh koreksi. Maka Bapak Ibu harus memahami kebenaran untuk kemudian mengoreksi. Memberikan petunjuk. Hamba Tuhan kan bukan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan saya perlu berdiri di atas fondasi yang sama untuk mengerjakan hal ini. Nah yang berbahaya adalah kalau saudara dan saya pertama tidak memiliki pemahaman yang benar. Yang kedua, kita punya pemahaman tetapi kemudian sistem nilai yang masih mengarahkan kita itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam kebenaran firman. Kita perlu mempertimbangkan hal ini karena kalau kita membiarkan sistem pemahaman baik, sistem nilai yang mengarahkan ini tidak berasal dari kebenaran firman, rusak. Jangan lupa di dalam kitab Wahyu ada satu gereja yang terlihat begitu sempurna sebenarnya. Kalau kita banding 7 gereja, gereja paling pertama, gereja Efesus, itu yang paling baik. Dari luar, dia menderita, tapi dia tahan menderita. Di tengah-tengah penderitaan masih melayani Tuhan. Bapak Ibu, atau mari kita lihat, supaya kita baca itu, lalu kemudian saudara akan lihat, wah itu gereja sempurna. Lalu nanti Bapak Ibu coba pikir, mirip gereja yang mana ini? Wahyu pasal yang kedua, kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nanti ayat 7 kita baca sama-sama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ayat 2. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah.
ayat 4. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sama-sama. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara bisa lihat ya, mulai ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Salah satu ciri Tuhan tahu segala sesuatu, dia bilang Allah, dia ada di antara 7 kaki dian. 7 kaki dian itu gambaran dari 7 gereja yang menjadi saksi di dalam dunia. Lalu kemudian dia bilang dia ada di antara gereja. Oleh karena dia ada di sana, maka setiap kali dia ngomong kepada 7 gereja, dia selalu mulai dengan mengatakan, aku tahu. Tidak ada yang dia nggak tahu dalam pergumulan gereja. Mulai dari yang menyenangkan sampai yang nggak menyenangkan. Dia bilang, aku tahu. Lalu kemudian apa yang dia tahu? Aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras di dalam pelayanan. Bahkan Bapak Ibu, ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka itu adalah orang-orang yang menderita karena nama Tuhan. Jadi mereka bukan hanya rajin pelayanan, tapi mereka juga adalah orang-orang yang menderita. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu mereka tetap bertekun. Bahkan dikatakan mereka tidak mengenal lelah. Penderitaan tidak dapat menghentikan gereja di Efesus. Ayat 2. Kita balik lagi ke sana. Engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat dan bahwa engkau telah mencobai atau menguji mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bukan hanya menguji, tetapi bahwa engkau telah mendapati atau membuktikan mereka pendusta. Untuk menguji pengajar sesat dan membuktikan pengajar sesat itu sesat, butuh orang yang belajar kan ya. Jadi saudara akan menemukan ayat 2-3 ini gereja terlalu sempurna. Sampai ayat 6. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Kalau saudara lihat nanti gereja kedua sampai ke-7, gereja-gereja yang lain itu terjebak di dalam dosanya pengikut-pengikut Nikolaus. Gereja yang ini enggak. Mereka hidup dalam kesucian yang juga kubenci. Jadi punya afeksi yang kira-kira mirip dengan Tuhan. Semua begitu baik, kecuali satu. Kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Semua baik. Pengertian baik, pelayanan baik, semangat baik, penderitaan tetap melayani orang-orang yang begitu setia. Tetapi sistem nilainya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sudah tidak ada. Jadi untuk apa saudara dan saya punya doktrin baik, tetapi kasih kepada sesama sudah tidak ada? Siapa yang dilayani sebenarnya hari itu? Apa gunanya punya semua itu dan melayani dengan rajin, tetapi pada saat yang sama kasih kepada Allah sudah tidak ada? Ada semacam persoalan yang sangat besar muncul di dalam jemaat yang pertama yang sangat sempurna itu. Dan Allah menghina itu, Allah mengecam hal itu. Kenapa? Karena nanti tindakan yang seperti ini, pengertian yang lahir dari atau kebutaan oleh karena ketiadaan pengertian terhadap sistem nilai, keberanian untuk menjalankan kebenaran sesuai dengan sistem nilai yang benar, itu akan membuat gereja itu hancur. Maka Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus bilang, kamu harus bertobat, kamu harus kembali kepada posisi yang seharusnya. Iblis punya tipu muslihat itu begitu halus. Orang yang mengerti kebenaran ditipu dengan menyusupkan sistem nilai yang bukan Alkitab masuk ke dalam gereja dan gereja hancur oleh karena itu. Oleh sebab itu saudara akan menemukan 11-13 orang mengejar kenikmatan hidup di jalan yang lebar, tapi pada saat yang sama membawa mereka kepada kecelakaan. Kalau saudara dan saya lihat ayat 14-16 dari zaman perjanjian lama sampai zaman Henok, orang-orang yang berjalan di jalan yang lebar ini akan berhadapan dengan penghakiman. Sekarang Bapak Ibu saya mau tutup renungan ini dengan mengingatkan saudara dan saya kepada obatnya. Kalau gereja sudah kayak begitu, apa yang kemudian menjadi obat bagi gereja? Ayat 17. Ayat 3 mulai dengan firman. Sekarang ayat 17 itu mengapit situasi itu. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu bukan mereka. Ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah kepada perkataan para rasul. Bentuk perkataan para rasul itu ditulis dalam bentuk imperfect untuk mengatakan itu adalah pengajaran yang diulang-ulang oleh para rasul. Ini kemungkinan pertama. Atau yang kedua, itu adalah ajaran yang sama yang datang dari rasul yang berbeda.
Jadi kira-kira ini adalah penekanan yang sama dari banyak rasul. Kalau ada 12 rasul di situ, 12-12-nya mengajarkan hal ini, maka dia bilang perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang datang dari para rasul. Berarti itu adalah sesuatu yang penting. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak begitu suka dengan hal yang kuno. Tetapi ketika dikatakan dia ini adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, Yudas mau bilang, ini adalah ajaran masa lalu yang diwariskan kepada gereja. Tetapi ajaran ini begitu fondasional, meletakkan gereja di atas batu karang yang kokoh. Masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus kan ya? Orang kalau mau bangun rumah, dia harus bangun di atas karang. Dan karang itu telah diwariskan bagi gereja mulai dari para rasul sampai hari ini. Tapi kalau dia bilang itu adalah sesuatu yang bersifat imperfect, itu berarti firman yang diajarkan di masa lalu itu masih berlaku sampai hari ini. Bagi siapa? Bagi gereja secara personal dan gereja secara komunal. Kenapa masih berlaku? Ya karena firman datang dari Allah yang kekal. Allah yang kekal, perkataannya kekal. Allah tidak berubah, berarti perkataannya, firmannya itu tidak berubah. Tuhan Yesus bilang 1 iota pun tidak akan berubah. Bahwa konteks hidup saudara dan saya berbeda dengan jemaat mula-mula. Itu tidak sama dengan firman harus kemudian berubah sesuai dengan konteks kita. Saudaralah yang harus menyesuaikan hidup sesuai dengan konteks firman. Tulisannya ini terlihat kuno, tetapi Yudas bilang jalan keluar bagi saudara dan saya adalah balik lagi kepada warisan yang terlihat kuno itu. Bapak Ibu, Alkitab bekerja dengan cara memberikan kepada kita apa yang disebut sebagai prinsip interpretasi yang benar. Seorang filsuf namanya Hans-Georg Gadamer. Gadamer bilang begini, di dalam dunia ini hidup tidak bisa berjalan tanpa melalui proses yang disebut sebagai interpretasi. Segala sesuatu hanya bisa berjalan jika interpretasi kita benar. Sekali lagi, apapun itu, selalu melibatkan proses interpretasi. Cara saya memperlakukan Pak Peter itu sangat bergantung bagaimana saya menginterpretasi Pak Peter. Orang bisa bersikap kepada saudara dan saya dengan tidak begitu mengenakkan. Karena mungkin ketika saudara dan saya datang berjumpa dengan dia, pakaian kita tidak seperti ekspektasinya dia. Dia pikir orang ini, ya apalah. Gitu. Tapi dia harus menginterpretasi seseorang. Cara kita berelasi dengan orang itu berkaitan dengan hal ini. Cara saudara dan saya menanggapi WA seseorang kepada kita, itu kan harus melewati proses interpretasi kan ya. Kata yang sama, karena tidak ada nada, tidak ada apa-apa di situ kita tidak lihat wajahnya. Saudara dan saya harus interpretasi itu. Dan manusia dicipta sebagai interpretator. Bapak Ibu mau lihat itu di dalam konteks kejadian itu. Langsung memberi petunjuk kita tuh interpretator. Pertama adalah ketika Allah menciptakan semua di dalam Taman Eden, kemudian Adam dan Hawa tidak tahu pohon mana yang tidak boleh dimakan. Kecuali Allah datang lalu Allah kasih tahu semua di sini boleh dimakan kecuali yang ada di tengah. Yang di tengah itu tidak boleh kamu makan karena kalau kamu makan pasti kamu akan mati. Allah menuntun interpretasi mereka sehingga dengan demikian mereka mengerti mana boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Hans-Georg Gadamer bilang semua di dalam dunia ini kalau mau berjalan harus melewati proses interpretasi. Saudara akan memperlakukan perempuan dengan benar kalau interpretasi terhadap perempuan benar. Saudara akan memperlakukan anak dengan benar kalau saudara menginterpretasi anak dengan benar. Saudara akan memperlakukan gereja dengan benar kalau interpretasi saudara dan saya benar. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mendapatkan interpretasi yang benar. Saya kutip orang kedua, yaitu Cornelius Van Til. Dia bilang, kalau mengatakan kita adalah interpretator, Cornelius Van Til bilang tidak. Ini salah satu tokoh reform yang saya suka sekali. Dia bilang, kita bukan interpretator, kita ini reinterpretator. Saudara dan saya bukan menginterpretasi realitas, tapi saudara dan saya hanya menginterpretasi ulang. Dan interpretasi yang benar harus sama dengan interpretasi Tuhan. Ketika Hawa lihat buah itu dia bilang begini, buah itu baik untuk dimakan, lagi pula menarik hati. Maka diulurkanlah tangannya, interpretasi dia beda dengan interpretasi Tuhan, interpretasi itu salah. Supaya saudara dan saya punya interpretasi benar seperti interpretasi Tuhan, Allah tidak bicara langsung, tapi dia kasih apa yang dibicarakan oleh para nabi dan para rasul bagi saudara dan saya. Dan sampai hari ini 66 kitab itu masih ada di tangan saudara dan saya. Maka ketika gereja berhadapan dengan ajaran yang bermasalah, kehidupan mereka tidak beres, perintahnya sederhana, ingatlah kepada perkataan para rasul. Ingatlah kepada firman. Dan kata perkataan para rasul itu datang dari satu kata yang pernah saya singgung di sini, rema. Ingatlah kepada sesuatu yang pernah kamu pelajari dan melalui proses itu Allah akan menolong kamu mengingatkan itu kembali. Jadi ini bukan hanya sekedar proses mengingat. Ini adalah proses yang
berakar kepada proses yang tadi saya bilang belajar. Kita belajar, kita membaca, lalu kemudian Allah memberi ingat-ingatan kepada kita. Saya dengan Vicaris Grace pernah ketemu satu ibu yang bercerita lah tentang pergumulannya dia. Dia seorang bendahara di sekolah itu, dia bendahara. Lalu kemudian waktu anak pertamanya lahir, keluarganya dia pegawai negeri pada zaman dulu memang hidup, tetapi hidupnya juga bukan seperti, mungkin tidak senyaman banyak orang lah. Sehingga bertahan dengan gajinya dia, begitu anaknya lahir, kemudian kebutuhan makin besar. Lalu kemudian dalam cerita itu dia kasih kami satu gambaran ya. Dia bilang waktu itu kan ada namanya beras, orang pegawai negeri, beras dolok itu. Saya tidak tahu anak zaman sekarang nggak dapat lagi ya. Beras dolok itu beras yang lebih banyak batunya daripada berasnya. Itu diberikan kepada para pegawai negeri waktu itu. Lalu dia bilang, oh itu cuman ada. Lalu ada kaleng Denko yang gede itu. Dia bilang setelah hidup berjalan 1 bulan tinggal 1 kaleng itu. Nah di Kupang itu Bapak Ibu ada kebiasaan orang kalau nelayan itu tidak punya beras, dia pergi. Lalu nanti dia tangkap ikan, dia datang ke rumahnya pegawai negeri karena asumsi ada beras kan ya. Dia akan bawa kasih ikan lalu tukar sama beras. Kasih saya beras, saya semacam barter lah ya. Saya kasih ikan, kamu kasih beras. Lalu ibu itu bilang, sebenarnya hari itu tuh berasnya tinggal 1 kaleng Denko itu. Tapi ada tetangganya dia datang lalu bawa gurita itu. Tukar sama beras, maka dia kasih setengah dari yang dia punya. Tinggal setengah. Lalu orang di rumah cukup banyak. Lalu kemudian besoknya sudah selesai, gurita itu sudah selesai dimakan. Lalu kemudian hari berikutnya sudah makin sedikit lah karena orang cukup banyak. Lalu dia bilang, waktu dia mau pergi ke sekolah, dia bilang begini. Dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau kami orang dewasa tidak makan tidak apa-apa. Tapi bayi ini bagaimana? Kan dia harus minum ASI. Jadi saya harus makan. Tapi makanan sudah tidak ada, jadi Tuhan tolong pelihara kami. Lalu dia pergi ke sekolah. Waktu dia sampai di sekolah itu terus dia punya pikiran tuh, hati dan pikirannya itu galau. Oleh karena ingat, dia harus sebentar lagi dia harus kembali untuk menyusui anaknya dia. Lalu katanya waktu dia pergi dia pesan sama salah satu anak yang di situ, dia bilang, kamu nanti taruh beras, taruh air yang banyak. Supaya apa? Supaya kan lebih cair dan semua orang di rumah paling tidak bisa makan itu. Lalu kemudian dia bilang dia duduk, tidak lama kemudian selesai dia ngajar, sebelum dia pulang dia duduk. Dia seorang bendahara. Lalu kemudian dalam hatinya dia, gak apa-apalah, pinjam dulu uang sekolah kan ya. Kan dia yang pegang. Ini antara pinjam dengan korupsi kan tipis ini. Nanti kalau gajian baru balikin. Sehingga dia pikir dia mau pinjam gitu. Dia begitu khawatir. Khawatir bukan hidupnya dia tapi anaknya dia. Lalu kemudian dia bilang dia waktu dia duduk menghadap ke jendela gitu. Lalu ada 1 ekor burung itu. Terbang dan kemudian hinggap di jendela. Ini bukan burung kakatua. Dia hinggap di situ. Langsung dia ingat kepada firman yang dia baca itu. Tuhan itu pelihara burung. Jangan khawatir. Sehingga waktu dalam susahnya dia itu, waktu dia lihat burung itu, dia ingat firman itu. Dia memutuskan untuk kembali memasukkan uang yang tadinya dia mau ambil itu ke dalam lacinya dia pulang. Waktu dia pulang kemudian dia sampai di rumah dia cium bau ikan. Begitu dia sampai langsung anak yang tadi dia minta kerja siapkan beras itu datang. Aduh ibu, bersyukur ada keluarga baru datang dari Rote, dari Pulau Rote. Biasanya kalau keluarga datang dari pulau itu mereka kan bertani di sana. Dia bawa beras 1 karung, dia bawa minyak kelapa 1 jerigen yang 5 liter, dia bawa ikan, dia bawa macam-macam gitu. Dan mereka hari itu bertahan hidup dengan itu. Lalu kemudian waktu dia bersaksi dia bilang, di situ saya belajar Tuhan pelihara, tapi saya baru mengerti apa artinya Tuhan memelihara burung hari itu. Tuhan kasih firman, saudara dan saya belajar, saudara dan saya mengerti. Tapi ada waktu firman itu kemudian menjadi rema ketika Tuhan pakai itu, mengingatkan di dalam pikiran. Tapi ada masa di mana saudara lah yang harus berjuang untuk mengingat-ingat kepada firman. Ketika saudara dan saya bergumul. Saya mau tutup renungan ini dengan mengingatkan Bapak Ibu. Ayat 17 kalau nanti kita baca, ini sebenarnya 1 unit dengan ayat 19. Orang-orang itu berdosa. Lalu ayat yang sampai dengan ayat 16 bicara mengenai Henok. Henok sudah bernubuat tentang mereka. Lalu kemudian dia bilang rasul-rasul juga sudah bernubuat tentang mereka. Seolah-olah Yudas mau bilang begini, orang-orang ini melawan Allah. Perlawanan kepada Allah ini bukan hal yang baru. Perlawanan kepada Allah sudah dinubuatkan oleh Nabi di dalam perjanjian lama. Di luar tulisan perjanjian lama ada tulisan Henok. Di dalam perjanjian baru ada tulisan para rasul. Untuk mau mengatakan kepada saudara dan saya penyesatan, perlawanan kepada Allah. Kalau sudah dinubuatkan maka ingat 3 prinsip ini. Pertama, Allah tahu situasi terburuk yang dihadapi oleh gereja.
Allah tahu penyesatan terjadi. Allah tahu aniaya terjadi. Allah tahu, maka sudah dinubuatkan. Tapi yang kedua, Allah izinkan. Allah izinkan penyesatan masuk ke dalam gereja. Allah izinkan gereja mengalami aniaya dan penderitaan. Tapi kemudian seorang penulis bilang, dan ini yang ketiga bagi saya yang terpenting, itu berarti Allah kita adalah Allah yang memegang kontrol atas situasi yang terburuk. Dia bukan hanya tahu, dia bukan hanya izinkan, tetapi dia kontrol situasi yang paling buruk. Maka dia kasih tahu gereja, itu akan kamu hadapi. Allah kita adalah Allah yang pegang kontrol atas segala sesuatu. Dia tidak butuh segala sesuatu, tapi dia kontrol segala sesuatu, termasuk pergumulan yang saudara dan saya hadapi hari ini, personal, komunal, di dalam gereja maupun di dalam keluarga, di dalam pekerjaan maupun di dalam gereja, saudara dan saya, sekali lagi, dia kontrol segala sesuatu. Sehebat apapun saudara dan saya, ketika saudara dan saya mau mengontrol semuanya, akan satu-satu Tuhan bawa saudara dan saya pada situasi di mana kita akan sadar kita tidak bisa kontrol semua. Bahkan dia akan paksa saudara dan saya sadar bahwa kita kehilangan kontrol atas segala sesuatu. Beberapa hari yang lalu saya kira Tuhan bawa kami satu keluarga, terutama saya secara personal, dalam kondisi yang bagi saya ya itu sukacita, penghiburan. Tuhan seperti lepaskan saya dari beban yang sebenarnya terus ada di dalam pikiran dan di pundak saya selama kira-kira 1 tahun, belum 1 tahun setengah, hampir 1 tahun setengah. Selama beberapa waktu nggak pernah ngomong dengan Bapak Ibu, kita beberapa pengurus tahu saya ada bergumul dengan sakitnya saya. Tapi kemudian sakit itu adalah sakit yang sebenarnya sedikit menghantui, karena di dalam keluarganya kami itu sebagian besar Tuhan panggil melalui proses itu. Opa saya, papa dari mama saya itu meninggal kanker. Lalu kemudian kakaknya mama saya 2 orang meninggal, 3 orang meninggal, semua kanker. Sehingga begitu saya sharing dengan Pak Peter, saya ada satu gejala, lalu kemudian saya search di internet. Kita nggak cari dokter, kita cari internet dulu kan ya, sebelum cari Tuhan. Saya ketik begitu keluar, ada 2 kemungkinan, tapi salah satu tuh itu. Nah, saya memutuskan untuk nggak ngomong dulu, saya coba cari lagi, second opinion juga bukan dokter. Internet lagi saya cari-cari, wah cilaka, semua sama ini dia. Sehingga kemudian itu mulai membebani sedikit di dalam pikiran, dan kemudian akhirnya saya ngomong dengan istri, lalu kemudian saya ngomong dengan keluarga. Tapi kemudian karena sudah mulai harus siap-siapkan hati, saya mulai berdoa selama 1 tahun setengah itu. Saya cuma berdoa kira-kira beberapa hal. Saya bilang, Tuhan, kalau benar itu kanker, saya minta satu Tuhan. Itu kan pergumulan emosional di dalam diri. Pergumulan spiritual akan sangat rumit. Itu pergumulan hebat. Anak saya dan istri saya akan terlibat di situ. Jemaat yang mengasihi saya juga akan terlibat. Sehingga Tuhan, waktu saya berdoa sendirian, saya bilang, Tuhan, saya minta satu. Kalau benar nanti satu saat terdiagnosa itu kanker, jangan terlalu lama. Toh saya tahu bahwa kematian itu indah, Tuhan. Saya akan jumpa dengan Engkau, jadi tolong jangan terlalu lama supaya saya jangan bikin repot banyak orang. Saya jangan jadi beban bagi istri saya tidak mau menjadi beban bagi anak saya juga tidak mau jadi beban bagi jemaatnya saya. Tolong supaya proses itu cepat. Yang kedua, waktu akhir tahun saya bilang, Tuhan, saya akan lepas beberapa pelayanan di STT. Supaya kalau seandainya Engkau panggil saya cepat, saya sudah siapkan jemaat untuk kondisi yang paling baik. Bagi saya STT itu berharga, tetapi jemaat itu jauh lebih berharga. Maka kalau Bapak Ibu sebenarnya, kalau Bapak Ibu lihat menuju kepada akhir tahun, GRI Cikarang dan juga GRI Depok itu kita punya gas mulai kita injak justru sedikit lebih kencang. Karena bagi saya mesti dipersiapkan. Kalau Tuhan panggil, paling tidak saya kembali. Memang ini pengemis, tapi pengemis ini mesti kasih yang paling baik untuk Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat ya, itu dalam kondisi itu. Sehingga begitu masuk, waktu kami datang, hari Rabu saya harus datang ke sini. Vicaris Grace itu antara vikaris dengan kepala rumah sakit itu tipis. Dokter bilang puasa mulai Rabu siang, pagi dia sudah mulai kasih saya makanan yang nanti makan siang, dan itu makanan tidak enak. Bapak Ibu kalau suruh saya makan, lebih baik saya makan nasi 1 piring besar daripada makan bubur. Tapi kan terpaksa kan, kita harus menjalani. Daripada kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya lebih taat kepada dokter daripada kepada Tuhan. Tapi dia kasih makan, saya sudah mulai bergumul beberapa waktu itu. Pas pulang mau jalan ke sini, kemudian dia tanya, bagaimana? Kan tidak boleh, saya rasa ya, menjadi beban bagi dia. Saya bilang semua baik-baik saja. Jalan ke sini, saya juga tidak mungkin cerita kepada Bapak Ibu apa yang menjadi beban di dalam pikiran. Tapi kemudian pada hari di mana periksa itu, kemudian kan dibiuskan ya. Buka mata saya, kalimat pertama yang keluar dari dokter, saya tidak pernah ngomong kok apa yang ada di dalam pikiran saya, tapi saya kira Tuhan jawab itu. Kalimat pertama yang saya dengar adalah dokter itu bilang, Pak,
Pak pendeta entah dia tahu saya pendeta dari mana. Sampai saya tertidur tuh saya nggak pernah kasih tahu Pak saya pendeta. Cuma dia bilang, Pak pendeta, puji Tuhan ya, tidak ada cancer. Dia bilang begitu. Meskipun ada masalah, tapi dia bilang tidak ada cancer. Di situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bisa mempersiapkan diri saya, tapi tidak pernah bisa siap. Jemaat mengasihi kami pun mereka tidak akan pernah bisa mempersiapkan seorang hamba Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi Tuhan itu dia kontrol segala sesuatu. Kalaupun satu saat harus berhadapan dengan situasi yang sama, ya saya butuh Tuhan untuk kemudian yang mengontrol segala sesuatu untuk paling pertama Bapak Ibu. Di dalam segala situasi dia mesti kontrol hati kita. Supaya Bapak Ibu dan saya tetap bisa jalan di tengah-tengah pergumulan pikiran, di dalam pergumulan dengan perasaan, supaya kita bisa tenang itu. Dia yang mesti kontrol hati kita. Ada orang yang merasa dia kuat sekali, dia mau kontrol hatinya, dia mau kontrol pikirannya, tidak mungkin. Saudara dan saya hanya manusia biasa, kita tidak kontrol apa-apa. Mesti Tuhan yang kontrol, lalu dia kasih kekuatan kita, bagi kita untuk itu. Nah pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan mau kontrol Bapak Ibu punya hidup, mau kontrol kita punya pikiran, mau kontrol kita punya perasaan, dia pakai apa? Firman. Ayat 3 dia pakai firman, ayat 17 dia pakai firman. Satu-satunya yang dia pakai untuk mengontrol kita, supaya kita bisa kontrol diri kita, menenangkan kita di dalam seluruh hidup pelayanan di tengah-tengah badai yang tidak akan berhenti, adalah firman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami, karena kami hidup semata-mata oleh anugerah Tuhan. Kami tidak hidup karena kami mengendalikan segala sesuatu di dalam alam semesta, tetapi Allah mengendalikannya bagi kami. Pimpin hidup kami dan sertailah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.